ketika itu dia disabilitas fisik, ya tentu mereka akan kesusahan. Ketika dia disabilitas intelektual, lambat berpikir, nggak yang mau jadi jabatan politik, paling ini yang dimungkinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih. Berjumpa lagi dalam talk show KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Pada kesempatan kali ini saya Putri Alfiani Solihah akan menemani Jumat pagi Anda dengan bincang-bincang menarik seputar kepemiluan. Tema kita hari ini adalah tentang fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik. Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi partai politik yang penting bagi kontinuitas dan kelestarian partai politik. Semakin besar andil partai politik untuk memenangkan perjuangan dalam pengisian jabatan di pemerintahan merupakan indikator bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan efektif. Untuk itu sudah hadir di studio Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kebumen, Bapak Wahid Mulyadi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Putri. Selamat pagi Pak. Selamat pagi sahabat pemilih Kebumen. Salam sehat selalu. Tetap jaga protokol kesehatan, ikhtiar, dan jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga wabah corona cepat selesai. Amin. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Putri. Mbak Putri sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Kesibukannya apa Pak hari ini? Alhamdulillah pagi hari ini kita masih dalam acara kedewanan. Kebetulan saya juga anggota DPRD dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Komisi D. Kemudian juga bulan Desember yang kemarin Mbak Putri, saya baru menerima SK dari DPP Partai Persatuan Pembangunan bahwa saya sekarang diamanai menjadi Ketua DPC P3 Kabupaten Kebumen periode 2021-2026. Baik Pak, selamat ya Pak. Ya, mohon doanya Mbak Putri. Amin, semoga selalu memberikan yang terbaik. Siap. Buat Indonesia ya Pak. Amin, 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 amin. Baik Bapak, terkait tema kita hari ini ya Pak, tentang fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan publik. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa salah satu jalur proses pengisian jabatan publik itu kan melalui partai politik ya Pak. Ya. Nah, menurut Bapak, seberapa besar sih pemahaman masyarakat tentang hal ini? Dan bagaimana langkah partai politik, khususnya adalah P3, untuk mensosialisasikan hal itu Pak? Terima kasih Mbak Putri, ini pertanyaannya panjang sekali nih Mbak Putri ini. Bahwa terkait dengan proses pencalonan jabatan publik atau politik, salah satunya presiden, kemudian gubernur, bupati, ataupun wali kota. Bahwa terkait dengan proses itu memang banyak masyarakat yang belum memahami. Tapi untuk kader partai, simpatisan partai, kemudian mungkin organisasi kemasyarakatan atau organisasi massa, saya kira untuk proses pencalonan jabatan politik atau jabatan publik ini, saya kira mereka sudah sangat paham dan mengerti. Tapi untuk kalangan yang berpendidikan rendah, kemudian mungkin para pemilih pemula, saya kira belum begitu paham. Sehingga ini emang perlu adanya suatu pendidikan politik yang secara intens dan masif dilakukan oleh pemerintah dan tentunya bersama dengan partai politik agar bagaimana ini tersosialisasikan dengan baik. Terkait dengan partai P3, tentunya kami setiap tahun memang sudah ada agenda, salah satunya adalah pendidikan politik. Tentu ini menjadi salah satu cara bagaimana kami dari partai politik mensosialisasikan hal tersebut. Tentu tidak hanya untuk kader kita sendiri pun, kita wajib untuk masyarakat pun kita akan sosialisasikan. Artinya masyarakat di sekitar kita, baik itu di tataran pengurus cabang, pengurus kecamatan maupun ranting, sehingga kader dan simpatisan tentunya secara ini kita perintahkan untuk ya mensosialisasikan hal tersebut. Mungkin begitu Mbak Putri. Ya, Pak.
Jadi agar semua orang tuh memahami proses rekrutmen itu ya Pak. Ya artinya Biar sesuai dengan undang-undang pemilu itu kan untuk proses pemilihan jabatan politik atau jabatan publik itu kan ada dua, jalur perseorangan dan jalur partai. Jalur partai sendiri pun sudah diatur tentunya oleh salah satunya peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 kalau tidak salah, yang mungkin sudah dirubah terakhir kali dengan peraturan KPU nomor 1 tahun 2020. Yang mana itu emang untuk mencalonkan jabatan politik itu untuk presiden maupun gubernur dan wali kota ada persyaratan. 20 kursi untuk ya kan? Kemudian atau 25 secara total perolehan suara, tapi untuk yang memperoleh kursi DPR. Artinya kalau yang partai itu tidak mendapatkan kursi DPR, itu tidak menurut hitungan. Seperti itu. Nah ini yang kadang-kadang masyarakat belum tahu kan, seperti itu Mbak Putri. Ya Pak. Oh ya, dan untuk rekrutmen politik ini kalau di tingkat presiden dan wapres itu kan wajib dari partai ya Pak ya, tidak bisa perseorangan kan Pak? Kalau presiden ya. Ya, hanya untuk gubernur sama bupati untuk ya Pak. Gubernur, kemudian bupati dan wali kota. Tapi partai juga bisa ya Pak melalui jalur partai. Bisa. Nah, baik Pak, selanjutnya di masyarakat kita ini kan masih banyak anggapan ya Pak bahwa dalam rekrutmen politik itu penuh dinamika yang diistilahkan mahar politik Pak. Contohnya dalam proses pencalonan bupati. Nah, bagaimana partai politik khususnya P3 dalam mengklarifikasi hal tersebut? Itu benar apa enggak sih Pak seperti itu? Bagaimana Pak? Ya emang ini anggapan masyarakat yang saya lihat selama saya berpolitik, emang ada kesan namanya mahar politik. Tapi kalau di partai kami itu terkait dengan pengisian jabatan politik, bupati, wali kota maupun gubernur, yang pertama kita dorong adalah kader-kader kami dulu Mbak Putri. Kader-kader partai yang terbaik kita dorong untuk mengisi jabatan politik tersebut. Sehingga masa sama kader sendiri kok ada mahar politik, kan nggak ada. Berarti mementingkan kualitas. Nah, kualitas dan kemampuan dari kader kita bagaimana ini nanti untuk bisa mengisi jabatan politik. Emang terkait dengan proses pengisian jabatan politik, kita juga sadar diri, artinya begini, tidak serta-merta kita sendiri bisa mampu mengusung, karena sesuai dengan persyaratan yang tadi itu, sehingga emang kita mau nggak mau harus mengusung bersama dengan partai politik. Nah, disitulah bagaimana dua partai itu mengusung, mungkin dari calonnya masing-masing, sehingga saya kira tidak ada mahar politik. Kalaupun toh misalkan dari partai kami ternyata di suatu tempat itu kursinya emang belum bisa mengusung, kan tentu berkoalisi dengan partai yang lain. Nah, sehingga kader-kader kita mungkin tidak ditempatkan dalam bupati maupun wakilnya misalkan seperti itu. Sehingga tentunya dalam proses ini kami juga tidak mengedepankan apa yang tadi disangkakan oleh masyarakat. Artinya kita bagaimana, yang pertama kita melihat platform calon itu sendiri. Calon bupati ataupun calon gubernur sama enggak dengan kita? Itu yang pertama. Visi misinya, haluannya sama enggak dengan platform kita? Kemudian yang kedua, kita juga lihat calon itu visinya seperti apa, misinya seperti apa, kemudian tingkat kemampuannya juga, tingkat keterkenalannya juga penting itu. Sehingga kita itu bagaimana memilih suatu calon yang khas untuk menangnya itu jadi. Elektabilitasnya tinggi. Elektabilitasnya tinggi. Nah, kemudian sebenarnya yang terjadi mungkin bukan mahar politik sebenarnya Mbak Putri. Artinya ketika kita sudah mengusung, kemudian ditetapkan menjadi calon, kemudian ada tahapannya mungkin masa kampanye, tentunya calon itu hanya memberikan biaya untuk kampanye. Nggak ada hitungan mahar politik, nggak ada di partai kami. Jadi untuk biaya, ya biar
jalan gitu lah Iya, ya iya, kalau yang di bawah nggak ada itu. biayanya, kita jalannya Iya. mau pakai apa? Memang harus rasional ya Pak Nah, ya. rasional ya artinya Tapi kita tetap yang utama melihat kualitasnya ya. pertama kualitas Visi dulu, misinya harus harus sehaluan. sehaluan, Kedua juga tingkat elektabilitas elektabilitas terpenting, tinggi. sehingga kita selaku partai politik harus jeli bagaimana mengusung calon yang memang bisa diterima oleh masyarakat dan kasus untuk menangnya besar. Ya, Kak. Ini realitas fakta Iya, ini di lapangan, realitas. Mbak Putri. Jadi bukan mahar politik ya Oh, Pak? bukan. Tetap rasional ya Pak? Biaya untuk Untuk melakukan kampanye dan bagaimana mensosialisasikan calon. Ini kan itu bukan mahar politik bukan itu. politik. Saya kira itu bukan mahar politik, bukan. Ini enggak. Ya. Ini jangan salah, kecuali yang namanya saya juga bingung nih mahar politik itu seperti apa. Saya juga belum pernah melakukan itu sehingga saya juga malah saya pengen tanya itu mahar politik apa itu. Iya Pak. Jadi begini ya Pak, bahwa P3 itu dalam rekrutmennya tidak ada mahar politik, yang ada adalah mengutamakan calonnya sesuai visi misi atau tidak. Kalau bisa ya dari kader sendiri. Nah, tetapi kalau realitanya kursinya masih kurang, ya koalisi, tetapi tetap harus sesuai visi misinya ya Pak. Ya. Dan juga elektabilitasnya yang tinggi. Baik Pak. Baik sahabat pemilih, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di acara talk show KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Masih bersama saya dan juga Bapak Wahid Mulyadi. Baik Bapak, kita tadi sudah membahas tentang salah satu jalur proses pengisian jabatan itu melalui parpol dan juga mengenai mahar politik ya Pak. Dan bahwa P3 tidak melakukan mahar politik. Nah, selanjutnya adalah ini Pak, kita kan tahu bahwa seluruh warga Indonesia itu berhak untuk mencalonkan diri ya Pak, untuk mengikuti proses rekrutmen. Nah, dalam hal ini terkait persamaan ruang partisipasi pengisian jabatan politik khususnya bagi perempuan dan kaum disabilitas. Nah, itu seberapa sih concern dari partai politik khususnya P3 tentang untuk melaksanakan kebijakan tersebut Pak, kebijakan politik afirmatif yang harus mengikutkan perempuan dan juga kaum disabilitas. Dan bagaimana P3 di Kebumen ini mendorong kebijakan politik afirmatif tersebut, Pak? Ya, terima kasih Mbak Putri. Terkait dengan keterwakilan perempuan dan mungkin tadi Mbak Putri sama penyandang disabilitas. Yang pertama di partai kami untuk pengurus baik di tingkat DPP itu memang ada kewajiban 30% untuk pengurusnya dulu. Ya mungkin kalau di aturan yang saya tahu itu memang hanya mengikat yang di pusat kalau tidak salah sesuai dengan peraturan KPU maupun undang-undang pemilunya. Cuma kami di daerah pun, saya selaku ketua, kebetulan ini P3 sedang melakukan musyawarah anak cabang. Jadi untuk pengurus kecamatan di partai kami itu memang mewajibkan untuk 30% perempuan. Sehingga misalkan kalau di kami itu untuk maksimal pengurus kecamatan itu adalah 15 orang. Sehingga 30%-nya itu berarti 5. Sehingga dari 15 orang itu 10 laki-laki, perempuannya harus 5. Kalau belum ada 5, SK belum kita usulkan, kita rekomendasikan. Sehingga mau nggak mau emang kader di tingkat kecamatan itu harus betul-betul mencari kader-kader perempuan. Kemudian yang kedua, setelah musyawarah anak cabang ini nanti kami akan menyusun pengurus ranting. Ini kan pengurus ranting itu pengurusnya adalah 4 orang, sehingga 30% dari 4. Berarti 2. Setengahnya kan? Berarti malah Pak. 30 kali 4 berarti kan 1,2. Pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah ini? Nek matematika sih ke bawah Pak. Ke bawah ya, tapi kalau di KPU perasaan kayaknya di atas deh.
Nah ini saya coba untuk setiap pengurus itu memang ada minimal mungkin kalau ranting kalau dari 4 ya satu lah kita masih bisa toleransi. Kemudian terkait dengan bagaimana concernnya partai P3 untuk mengisi jabatan politik dari perempuan, memang kita dorong untuk nanti pertama terkait dengan DPRD kabupaten ya yang Kan kalau mencalonkan harus ini ya sepertiga. ya 30% dan itu mungkin di KPU sudah 30%. disusun urutannya dari antara 1 sampai 3 harus perempuannya 1, kemudian 4 sampai 6 perempuannya 1. Nah, ini alhamdulillah dari kemarin proses yang kemarin kita mampu menempatkan dari 4 anggota di DPRD, satu orang adalah perempuan. Ya sudah, saya kira sudah mewakili. Nah, terkait dengan disabilitas ini, betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Putri, emang sama haknya, hak memilih dan hak dipilih. Kemudian juga tidak ada aturan yang mengatakan katakanlah sehat jasmani dan rohani itu dikecualikan juga untuk disabilitas. Cuma emang untuk disabilitas yang saya tahu ini emang kan disabilitas itu ada digolongkan menjadi 4 itu Mbak, kalau tidak salah itu ya. Yang pertama disabilitas itu disabilitas yang fisik, kemudian disabilitas mental, kemudian disabilitas intelektual, sama yang terakhir disabilitas sensorik. Dari kami, kebetulan kami di DPRD sebenarnya kita sudah mendorong dan alhamdulillah sudah ditetapkan menjadi perda, yaitu tentang perda penyelenggaraan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak kaum disabilitas. Salah satunya adalah hak politik. Kalau tidak salah di pasal 28 itu disebutkan hak untuk disabilitas. Dan ini ada kewajiban dari pemerintah, salah satu tadi yang dipertanyakan yang awal itu terkait dengan sosialisasi untuk kaum disabilitas. Nah ini emang kita kesulitan. Sebenarnya kita welcome, P3 welcome. Cuma ketika kita bicara dengan mereka, karena keterbatasan mereka yang nggak mau sebenarnya. Karena kalau yang dimungkinkan dari disabilitas, tidak semua disabilitas itu akan memenuhi persyaratan. Karena sebagai jabatan politik itu emang harus dibutuhkan tingkat elektoral yang luar biasa. Ketika itu dia disabilitas fisik, ya tentu mereka kan akan kesusahan. Ketika dia disabilitas intelektual, lambat berpikir, loh apa yang mau jadi mengisi jabatan politik, paling ini yang dimungkinkan adalah disabilitas yang sensorik. Mungkin yang pendengarannya kurang bisa ada alat bantu, kan seperti itu. Tapi kalau disabilitas fisik, disabilitas intelektual dan disabilitas mental, ini untuk pengisian jabatan politik agak susah, Mbak Putri. Dan mereka pun kadang-kadang untuk berinteraksi pun kadang-kadang mereka juga kurang. Dan saya kira untuk pas pemilu itu kemarin untuk disabilitas yang menggunakan hak pilihnya kayaknya sangat jauh di bawah kayaknya. Ini mungkin PR buat kita bersama, mungkin Mbak Putri. Ya, Pak. Baik Pak. Nah kalau terkait perempuan tadi ya Pak, kan 30% kepengurusan tuh perempuan sekarang. Nah itu apakah ada dampaknya Pak buat kepengurusan internal P3 sendiri? Apakah jadi lebih rapi, lebih tertata atau sama aja dengan yang dulu Pak? Walaupun laki-laki semua tetap berjalan sebagaimana biasanya atau gimana Pak? Oh ini dampaknya luar biasa Mbak Putri. Artinya ketika kepengurusan kami P3 di Kebumen baik di pengurus harian DPC maupun di tingkat kecamatan dan ranting, ketika kita mampu menampilkan pengurus perempuan, mereka itu menjadi suatu daya tarik. Bagaimana pertama kaum perempuan itu tidak alergi dengan politik, kan banyak yang mungkin alergi politik. Dan perlu kita ketahui penduduk Kabupaten Kebumen itu banyak perempuannya Mbak Putri. Sehingga kalau kita mampu bahkan lebih dari 30%, itu kans untuk kami
partai politik untuk bisa meraih suara perempuan luar biasa. Kalau kita melihat hasil yang kemarin, artinya dengan adanya kita menggunakan minimal 30% di tingkat kecamatan maupun di ranting, ini suara-suara perempuan ini akan meningkat. Dan mereka tidak lagi dengan alergi politik dan Ini karena merasa terwakili ya, Pak? terwakili. Ada sesama perempuannya. Nah, kemudian juga kita concern juga membuat sayap partai yang namanya WPP, Wanita Persatuan Pembangunan, itu khusus untuk perempuan. Dan untuk kepengurusan P3 yang sekarang berbeda dengan P3 yang dulu. Sekarang lebih pada kerja elektoral. Salah satunya wakil ketua bidang perempuan dan anak. Ini pasti pengurusnya perempuan. Kemudian wakil ketua bidang kesehatan dan sosial adalah perempuan, wajib. Kemudian sekretaris ada 2, 1 sekretaris harus perempuan. Ini sudah ada peraturan organisasi mana-mana posisi dari kami yang harus diisi oleh perempuan dan dihitung minimal 30%. Jadi ruang partisipasi untuk perempuan tuh memang sudah besar ya di kita P3. buka lebar-lebar, dan itu kalau memungkinkan ketua PAC pun kalau perempuan mau, kita siap. Saya selaku ketua DPC akan merekomendasikan itu untuk ketua pengurus anak cabang dari perempuan akan kita dorong. Baik, Pak. Nah, lalu untuk misal perempuan di DPRD, apakah itu juga berefek pada perda-perda yang peduli perempuan seperti itu, Pak? Oh, terkait dengan itu sangat berpengaruh, Mbak Putri. Cuma memang untuk DPRD Kabupaten Kebumen dari periode yang lalu ada penurunan, yang dulu 13 sekarang tinggal 11, dan itu belum ada 30%. Sekitar 22 mungkin ya kalau dihitung itu. Jadi memang ada penurunan. Nah, ini terkait dengan adanya anggota DPRD yang dari perempuan, tentunya hak-hak dari kaum perempuan itu bisa terwakili, lebih diperhatikan. Tentunya ya jujur saja, mungkin ketika Mbak Putri perempuan, saya laki-laki, tentu pertama yang akan saya pikirkan kepentingan laki-laki dulu. Mbak Putri mungkin sama di DPRD juga seperti itu. Artinya bahwa adanya anggota DPRD dari perempuan, saya yakin seyakin-yakinnya mereka pun akan bagaimana memperjuangkan terhadap hak-hak perempuan, kemudian juga bagaimana perempuan itu bisa sama, ada kesamaan gender lah dengan laki-laki. Dan itu penting, Mbak Putri, karena wanita itu, perempuan itu adalah tiang negara loh, Mbak Putri. Benar, Pak, betul sekali. Jadi kalau perempuan diperhatikan dengan baik ya otomatis negaranya juga baik ya, Pak. Oh iya, ini pilar utama. Tingkat lokal juga akan baik ya, Pak. Insya Allah kalau wanitanya baik, negara baik. Wanitanya baik, insya Allah keluarga baik. Seperti itu. Jadi ini penting, Mbak Putri. Nah, saya berharap mudah-mudahan di pemilu yang akan datang anggota DPRD dari perempuan bisa menambah yang dari 11, mungkin bisa sampai target lah 30%. Ya, amin. Baik, Pak, selanjutnya ya, sebentar lagi kan kita akan menghadapi pemilu serentak 2024 ya, Pak. Nah, ini masih terkait politik afirmatif tadi, Pak. Bagaimana pandangan dan harapan Bapak nih tentang peran perempuan dan juga kaum disabilitas ini untuk menduduki jabatan politis khususnya di Kabupaten Kebumen sendiri? Ya, terkait dengan perempuan dan disabilitas, harapan saya tentu mari kita bersama-sama antara pemerintah, partai politik, bagaimana emang membuka ruang yang seluas-luasnya bagi perempuan dan disabilitas untuk mempunyai ruang untuk menduduki jabatan politik. Kalau dari partai P3 saya concern saya welcome dengan perempuan dan disabilitas. Cuma memang tadi yang saya sampaikan untuk khusus disabilitas emang tadi kan masih ada empat jenis. Nah, sehingga kan tentunya yang bisa lebih aktif itu mungkin yang disabilitas yang sensorik. Kalau yang disabilitas intelektual dan mental kayaknya masih sulit ya, Pak. Upgrade-nya sulit. Dan yang
paling harapan saya untuk yang disabilitas itu bagaimana mereka itu juga tidak alergi politik, Mbak. Nah, ini kan perlu sosialisasi. Kemudian saya untuk melihat hasilnya yang kemarin itu kan disabilitas tingkat kehadirannya rendah kalau tidak salah. Nah, ini kan PR juga buat KPU dan kita. Iya, Pak, benar. Apa tidak dimungkinkan besok itu kaum disabilitas itu milihnya tidak pas hari H, mungkin sebelumnya atau apa bisa lewat pos, sehingga hak-hak mereka itu juga tetap ada, cuma juga bisa untuk meningkat, Mbak Putri. Iya, Pak. Saya kira untuk bagaimana kita perempuan dan disabilitas itu lebih berperan, ya mari kita sama-sama menganggap bahwa perempuan dan disabilitas itu ya sama dengan kaum laki-laki. Betul sekali, Pak. Baik, Pak, selanjutnya mungkin ada closing statement dari Bapak terkait tema kita hari ini, Pak. Atau pesan-pesan buat sahabat pemilih tentang rekrutmen politik. Ya, terima kasih Mbak Putri untuk sahabat pemilih Kebumen terkait dengan rekrutmen pengisian jabatan politik. Kami dari Partai Persatuan Pembangunan mempersilahkan bagi kaum perempuan dan mungkin disabilitas yang memang mau berpolitik, kami welcome. Kemudian kami juga besok terkait dengan perekrutan itu, kita akan buka seluas-luasnya, baik di website kami, di media maupun di secara online pun kita akan membuka ruang pengumuman terkait dengan rekrutmen, baik di pengurus kecamatan, pengurus ranting, maupun besok nanti untuk calon legislatif. Mungkin itu Mbak Putri. Baik Pak, terima kasih sekali Pak atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita di sini dan juga kepada sahabat pemilih tentunya. Lain waktu akan kita sambung lagi Pak dengan bahasan-bahasan yang tidak kalah menarik dan juga informasi terbaru. Ya. Sahabat pemilih yang budiman, demikian tadi talk show KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Bersama dengan Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kebumen Bapak Wahid Mulyadi. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk sahabat pemilih dimanapun berada. Ingat untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 5M agar COVID-19 segera berakhir. Nantikan sapaan kita selanjutnya dalam talk show KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kebumen. Saya Putri Alifiani Solihah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.